Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa.
Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita, karena tangannya selalu menopang kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
terus mau sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu melimpah atas hidup kami. Anugerah-Mu selalu cukup dalam hidup kami Tuhan. Kami apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami mau terus katakan bahwa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membantu hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membantu hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. 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 Lagi katakan anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku,
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari saudara semua, kita menjaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani kita. Tetap memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas kita hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita mendengar keadaan belum bertambah baik. Banyak orang yang terpapar COVID-19, bahkan daripada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Nah saudara, oleh sebab itu juga jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita, memberikan kita jalan keluar di setiap masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan dia masih melakukan mujizat hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apa yang kita harus lakukan dalam menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini? Saya ingin sampaikan ada dua hal pada hari ini, yaitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua adalah percaya habis dengan Tuhan. Saudara, biarlah dalam menghadapi situasi seperti ini, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Yang kedua, kita percaya habis dengan Tuhan. Artinya kita percaya akan perbuatan ajaibnya Tuhan Yesus. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 8 ayat 5-13. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara, mari dalam menghadapi situasi hari-hari ini, apapun masalah yang kau hadapi, mungkin kesehatankah, keuangankah, keluargakah, atau jiwa kita yang rasanya Tuhan pulihkan aku. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan percaya habis. Seperti perwira itu, waktu dia mengalami hambanya, pelayannya sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Saudara, perwira ini datang kepada Yesus dan mendapatkan Yesus. Lalu dia mohon kepada Tuhan Yesus. Saudara, datang mendapatkan Yesus. Ini bicara kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, dengar baik-baik, Dia tidak pernah menolak saudara. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Artinya kita mulai datang dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan, datang kepada Dia, mendengarkan firman Tuhan. Artinya saudara mulai baca Alkitabmu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mulai hidup sungguh-sungguh, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, bertobat, Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan hidup kita, memulihkan bangsa kita. Saudara yang kasih Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita percaya Dia ada, Dia akan memberikan upah untuk saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah saudara, hal yang kedua adalah kita percaya habis pada Tuhan. Percaya perbuatan ajaibnya masih ada sampai hari ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Saudara, percaya itu artinya kita percaya pada Tuhan yang hidup, percaya pada firman. Saudara, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita dengar hari-hari ini? Berita-berita yang menakutkankah? Berita-berita hoax? Itu membuat imun rohani kita jadi turun saudara. Bahkan iman kita jadi goncang. Berapa banyak orang-orang berkata, aduh hari-hari ini saya sedang mengalami ketakutan. Jadi parno, ya, ngeri. Kenapa? Karena berita-berita di medsos. Mari saudara, kita jaga pendengaran kita. Kita jaga apa yang kita baca. Biarlah kita mulai fokus
Sungguh-sungguh kita percaya pada firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Dan perkatakan apa yang kita percaya. Waktu kita percaya, kita akan berkata-kata seperti yang kita percaya, yaitu firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin kita melihat keadaan yang rasanya tidak baik, tapi kita hidup karena kita percayakan firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita mengucapkan apa yang kita percaya. Saudara, perwira itu percaya apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Oleh sebab itu dia katakan gini, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja. Apa yang perwira itu percaya? Perwira itu percaya bahwa Yesus akan mengatakan kata-kata berkat, kata-kata kesembuhan, bukan kata-kata kecelakaan, bukan kata-kata yang mengerikan. Saudara, oleh sebab itu perwira itu berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja. Apa yang diharapkan? Yaitu kata sembuh. Saudara, dan apa yang terjadi saudara? Yesus berkata, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang punya iman sebesar ini. Lalu Yesus katakan pada perwira itu, jadilah seperti yang engkau percaya. Saudara, saya percaya hari ini di mana engkau mendengar firman Tuhan ini, Yesus akan lakukan apa yang engkau percaya. Yesus akan lakukan apa yang engkau perkatakan sesuai dengan imanmu kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sih kata firman Tuhan yang kita harus perkatakan, yang harus kita percaya? Mungkin hari ini kau sedang dalam keadaan yang bimbang, keadaan yang bingung. Saudara harus cari, harus gali firman Tuhan di Alkitabmu. Dan temukan kata-kata firman Tuhan untuk membangun iman kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, kita harus berkatakan, rancangan Tuhan dalam hidupku bukan kecelakaan. Yaitu rancangan yang memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan yang jelek, tapi rancangan berkat untuk kita semua. Saudara harus ucapkan, sehingga iman kita bangkit kembali. Yeremia 33 ayat 6 dan 7, ini firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudara, kita harus perkatakan, Tuhan menyehatkan aku, menyembuhkan aku, memberkati aku. Tuhan Yesus memberikan keamanan kepada kita, kesejahteraan. Tuhan memulihkan kita. Saudara, engkau yang sedang sakit, engkau mungkin yang dalam kondisi keuanganmu lagi buruk. Saudara, perkatakan firman Tuhan. Tuhan yang menyehatkan saudara, yang menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan memulihkan saudara. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara semua yang percaya kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, saudara dan saya, yang telah mati dalam dosa, hidup untuk benaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, Yesus yang sudah memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Saudara, 2000 tahun lalu, dia sudah bayar harganya. Oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Bukan akan atau sedang disembuhkan, tapi sudah. Dia sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Hari-hari ini bagian kita hanyalah kita percaya, kita berdoa dengan otoritas. Karena dia sudah bayar harganya untuk kita. Dia sudah mati untuk saudara saya. Karena dia sangat mengasihi setiap saudara semua. Mungkin hari ini engkau dalam kondisi yang terpuruk. Engkau dalam kondisi yang putus asa, kecewa. Rasanya engkau tidak punya kekuatan lagi.
Mungkin kau berkata, aduh imanku sudah lemah rasanya. Gak tahu iman ini kemana perginya. Saudara dengar baik-baik, firman Tuhan dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, mari kita rubah paradigma kita. Waktu kita dalam keadaan yang lemah, saudara dengar baik-baik, tidak ada yang kita bisa andalkan daripada diri kita. Hanya satu yang kita bisa andalkan, Tuhan kita Yesus Kristus. Justru waktu kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Dan jangan lupa, tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam saudara. Tuhan yang kita sembah tinggal dalam kita. Terima kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara semua. Ayo kita bangkit. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita percaya habis dengan Tuhan. Apapun masalah yang kau sedang hadapi hari ini. Kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, Dia akan menjawabmu. Ingat baik-baik, perwira itu belum pernah bertemu dengan Yesus. Waktu pertama kali dia datang kepada Yesus, dia mendapatkan Yesus dan dia memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjawab doanya, menyembuhkan hambanya yang ada di rumahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan yang sedang kita hadapi mirip dengan perwira itu. Perwira itu berdoa kepada Tuhan untuk hambanya yang ada di rumah. Hambanya itu tidak datang kepada Yesus, tetapi kesembuhan terjadi di rumahnya karena iman daripada perwira ini. Saudara, mungkin engkau dalam kondisi yang baik, engkau dalam kondisi yang sehat, tapi mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, teman-teman kita, sahabat kita yang sedang sakit, dan kita tidak dapat menemui mereka karena terpapar COVID-19. Jangan lupa, ada Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Bagian kita hanyalah, ayo kita datang kepada Yesus. Dengan iman percaya kita mohon pada Dia. Tuhan akan menyembuhkan orang-orang yang saudara doakan di rumah mereka masing-masing. Saya ingin mengajak saudara semua hari ini untuk berdoa. Mungkin kalau hari ini ada yang sedang sakit, ayo saudara berdoa. Minta supaya Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Mungkin ada yang tetap sehat, puji Tuhan. Mari saudara juga saya ingin ajak berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Yang setuju katakan amin. Mari tundukkan kepala semuanya. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggle. Lord, I trust in you. Mari kita sembah Tuhan. Innaralama yaralamaso, iralana yaralamasyande. Haleluya, haleluya. Ikaralamasena nayaramoto syando. Ikaralamaso. Haleluya. Iaralamase. Ikaralamase nayaramoto syando. Haleluya. Inaralamase. Hiralamaso kanayaramoto syando. Hiralana yaramoto syandi. Ikaralamasi. Niaralamase deremo. Iaralamaso. Ikaralama yaramo. Haleluya. Iaralamase deremo yaramoto syanda. Iaralamasi. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak daripada saudara pada
hari ini Engkau berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau percaya habis padamu. Yang berkata seperti itu, mari, saudara taruh tanganmu di dadamu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu saat ini. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku percaya padamu Yesus. Aku percaya padamu Yesus. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Akan dosa-dosaku. Ampuni Tuhan. Basuh aku dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Mari saat ini kita berdoa. Saudara yang sakit, mulai ucapkan kesembuhan. Katakan dalam nama Yesus, jantung disembuhkan. Dalam nama Yesus, paru-paru, ginjal, empedu, sembuh. Di dalam nama Yesus, tiroid sembuh. Kanker, tumor, dalam nama Yesus hilang. Miom, kista, dalam nama Yesus hilang. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Mungkin ada yang bagian tubuhmu yang lain yang sakit. Jadilah sembuh saat ini. Jadilah sembuh. Mari ucapkan doa. Ucapkan doa, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa saat ini. Ikaralaba senderere bayaralaba. Mungkin kau sedang berdoa untuk temanmu, untuk sahabatmu, untuk keluargamu. Mari berdoa, sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Sembuhkan. Angkat segala kelemahan tubuh daripada anak-anakmu ya Tuhan. Kita berdoa bersatu hati untuk semua orang-orang yang terpapar karena COVID-19. Mari saudara sebutkan nama mereka semua. Tuhan Yesus jamah ya Tuhan. Setiap anak-anakmu yang terpapar COVID-19 jamah. Setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Di dalam nama Yesus jadilah sehat. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Virus COVID-19 kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Berikan Tuhan pernafasan yang baik ya Tuhan. Semua Tuhan batuk, flu, pilek, demam, suhu tubuh tinggi kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan jamah ya Tuhan. Paru-paru mereka semuanya bersih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kuasa tempat yang maha tinggi. Tuhan penuhi mereka semua. Berkati Tuhan. Jagai Tuhan si isi keluarga. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.